Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Alsa Putri dengan NIM 2500024229. Saya berasal dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview mengenai buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Dr. Fitriyatus Soleha, SH.MH, dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Depok. Buku ini berjumlah 12 bab, yang salah satunya yang akan saya review yaitu pada bab 2 dengan judul Mazhab-Mazhab Pemikiran dalam Sosiologi Hukum. Subbab pertama dari bab ini yaitu aliran-aliran dalam sosiologi hukum, yang terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu aliran pertama yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan atau policy dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Baginya, hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau teologis dan para pendukungnya atau metafisik, digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual yang tidak lain adalah kaum positivis itu, yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. 1. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat, itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Yang kedua yaitu aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu petak-petak dasar sosiologi hukum. Di Eropa sendiri terdapat beberapa penggagas, salah satunya yaitu Durkheim. Dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983 mengenai masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum, menyatakan lambang kesetiakawanan sosial yang tampak atau dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan, adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi. Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak, atau hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusional, dan lain-lain. Demikian pula menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi dan suatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling memasuki atau setengah peleburan. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi, yaitu hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat. Hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang
trust dan pabrik-pabrik dewasa ini. Namun terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia atau review metafisiki pada tahun 1930. Adapun pengabaian analisis, permasalahan itu antara lain pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok di bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi dan kelompok-kelompok profesional senantiasa di bawahnya kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat ternasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epihenomena sederhana, suatu proyeksi subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. Yang kedua yaitu berasal dari De Guit, Levy, dan Horieu. Tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis, Leon De Guit meninggal tahun 1938, Emmanuel Levy dan Maurice Horieu meninggal pada tahun 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Horieu lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, De Guit menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan De Guit, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dari negara, mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jakobin, hingga Napoleon yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan, yang hanya merupakan nama lain untuk hak subjektif negara untuk pemerintah, sedang mengalami kematian, yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Demikian di zaman sekarang ini, karena dekade konsepsi imperialistis tentang hukum antar bangsa dan konsepsi individualistis tentang hukum privat, maka muncullah tata tertib hukum yang realistis, sosialistis, dan objektif, dan yang sendirinya merupakan hasil suatu hari dalam sejarah. Berlawanan dengan realisme sensualis dari De Guit dan idealisme subjektivitis dari Levy, Maurice Horieu, seperti Durkheim, berusaha mencari suatu dasar yang idealistis-realistis. Bagi sosiologi hukum, menurut Maurice Horieu, gagasan-gagasan ini memberi perlawanan dan bertindak sebagai objeknya. Tetapi gagasan-gagasan serta nilai-nilai ini tidak diperoleh melalui perangkaan atau demonstrasi, karena telah dikhususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita. Hanya pengalaman langsung yang diperluas memungkinkan kita memahami gagasan-gagasan dan nilai-nilai itu. Horieu membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga-lembaga kelompok, badan-badan sosial, dan apa yang dinamakan think institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk perhubungan dengan yang lainnya. Tetapi tipologi kelompok-kelompok ini tidak begitu diperkembangkan seluas-luasnya oleh Horieu dan tidak merupakan kemajuan yang jelas. Ini disebabkan karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok. Seharusnya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan yang menentang dan menyeimbangkan satu sama lain dengan cara yang khas. Yang ketiga yaitu Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum dieduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan dari
pengakuan sosial menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti batin, pembuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa jikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendikan semua skema, di mana dalil hukum bersifat abstrak atau aturan-aturan mengenai persengketaan. Dalam 3 karyanya yang terutama Beiträge zur Theorie der Rechtkulen pada tahun 1902, Grundlegung der Soziologie des Rechts pada tahun 1913, dan jilid keduanya pada tahun 1928 dan di Juristik Logik pada tahun 1919. Ehrlich menyelenggarakan 2 tugas, yaitu ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dan sementara waktu, dan berkat sistematisasi hayali tidak mampu memahami apapun kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya. Yang kedua yaitu kenyataan bahwa ilmu hukum dogmatis normatif bukanlah suatu ilmu melainkan semata-mata suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan pengadilan yang bersifat temporer, yang menjadi sangat jelas apabila diketahui bahwa asas-asas yang biasanya dianggap bersumber pada logika hukum yang tidak berubah-ubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian kepada keadaan-keadaan kesejarahan yang sangat konkret. Demikianlah postulat dari apa yang dinamakan dengan logika hukum, yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan logika yang sebenarnya, yang pada dasarnya logika sebenarnya itu 1. Pengabaian kebebasan bagi hakim yang terikat oleh dalil-dalil yang diterapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tergantungnya segala hukum kepada negara. Yang ketiga yaitu kesatuan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Menurut Ehrlich, diletakkannya peraturan-peraturan untuk mencapai keputusan-keputusan jika terjadi silang sengketa di atas tata tertib masyarakat yang damai dan spontan, dan diletakkannya dalil-dalil hukum yang abstrak di atas peraturan-peraturan ini, dan juga perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan di antara ketiga lapisan dari kenyataan hukum haruslah dijelaskan secara sosiologis. Di Amerika sendiri, terdapat beberapa penggagas, salah satunya yaitu O.W. Holmes. Hakim Holmes, salah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika yaitu William James. Holmes sudah memberi isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson, revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika. 3 unsur pikiran Holmes mendorongnya ke suatu jurusan yang bertentangan dengan inspirasi utamanya, yaitu 1. Definisinya bukan saja tentang ilmu hukum jurisprudensi, tetapi tentang hukum itu sendiri sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan, membatasi programnya yang luas dari sosiologi hukum dengan memusatkan perhatian kepada penggambaran suatu lapisan kedalaman dari kenyataan hukum saja, yang berhubungan dengan kegiatan pengadilan-pengadilan. Yang kedua yaitu karena mengakibatkan ilmu hukum sebagai suatu seni menjadi suatu ilmu deskriptif dalam arti yang sempit, sehingga Holmes agak terpaksa merubah sosiologi menjadi suatu seni sambil berusaha melenyapkan tujuan-tujuan ilmu hukum yang efektif sebagai seni. Yang kedua yaitu Rescue Point. Sosiologi hukum di Amerika Serikat telah menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan meluas. Berkat penemuan ilmiah Rescue Point,
pakar tiada tandingnya dari mazhab ilmu hukum sosiologis jurisprudensi. Por lebih mengutamakan tujuan-tujuan praktis, yaitu antara lain: 1. Menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua yaitu mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi. Yang keempat yaitu studi secara hukumnya sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkan hukum. Yang kelima yaitu membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya terutama sekali kepada bentuk-bentuk yang tidak dapat dirubah. Yang keenam yaitu akhirnya tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ialah agar lebih efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum. Yang ketiga yaitu dari Benjamin Cardoso, sosiologi hukum. Hakim Cardoso ini bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Kenyataan pertamanya yang diberi judul The Nature of Judicial Process pada tahun 1921 sampai dengan 1932 bertujuan untuk menunjukkan bahwa tetapan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan, melainkan penciptaan. Penciptaan yang diperhambat oleh situasi sesungguhnya dari kehidupan hukum. Situasi ini terdiri atas kenyataan bahwa untuk setiap tendensi kelihatannya orang harus mencari tendensi lawan, dan bagi setiap peraturan harus dicarikan pula lawannya. Yang ketiga dari bab ini yaitu realisme hukum atau legal realism, dan selanjutnya K.N. Llewellyn menyatakan dalam bukunya yang pertama bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari ilmu hukum hanyalah sosiologi hukum, suatu hal yang tak dapat dihindarkan untuk memberi kepada sosiologi hukum kemungkinan untuk melakukan pekerjaannya sendiri tanpa gangguan, sebelum hasil-hasilnya yang pasti dapat digunakan terhadap ilmu hukum atau jurisprudensi. Dengan menghapuskan tuntutan akan nilai-nilai hukum tentang keadilan khusus, Llewellyn menghapuskan kemungkinan 1. Untuk menghubungkan sifat sebagai peranan dari sahnya hukum yang ditempatkan antara otonomi dan heteronomi dengan struktur dalam dari pengaturannya yang berlawanan dengan struktur dalam agama, kesusilaan, dan estetika. Yang kedua, yaitu untuk menembus lapisan-lapisan yang terdalam dari kenyataan sosial dari hukum, yang mengatasi tingkat pola-pola yang bersesuaian dan yang dipusatkan di sekitar lambang-lambang yang sesungguhnya, nilai-nilai kolektif dan kepercayaan-kepercayaan. Subbab keempat dari bab ini yaitu kesimpulan dari beberapa mazhab dewasa ini, di mana di Perancis studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memutuskan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Massimo Lore dalam buku-bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le Droit Nouveau pada tahun 1906, La Contrume Ouvrière yang jilid 2 pada tahun 1931, Les Tendences du Pouvoir de la Liberté en France, Auxerre pada tahun 1937 menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Di Jerman sendiri, Hugo Sechshammer, The Tag der
Reh Sosiologi pada tahun 1935 didahului dengan berbagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama tentang hukum perburuhan, khususnya di Sociale Selbstbestimmung in Recht pada tahun 1916 dan di Soziologie Methode in der Privatiswissenschaft pada tahun 1909. Sismer yang mendasarkan pendapat-pendapatnya serentak atas Gierke, Ehrlich, dan Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara sosiologi hukum deskriptif, sosiologi hukum kritis, sosiologi hukum genetis, dan sosiologi hukum teoritis. Jika hanya melihat fungsi yuridis tanpa sosiologis, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Sosiologi hukum memastikan bahwa hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sekianlah review singkat buku Sosiologi Hukum dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.